Ya pemirsa, itulah dia tadi pengobatan unik di dunia, tapi memang unik ya. Nah, tapi kita memang kaya sekali akan pengobatan-pengobatan tradisional, salah satunya bekam. Dulu ini bekam tuh sempat kontroversi, Dok. Nah, ternyata bekam ini memang terbukti ampuh karena sudah ada perhimpunan dokternya ya. Iya, betul. Nah, dokter dan sudah diuji secara klinis. Apa tuh, Dok, perhimpunannya, Dok? Ya, kami beberapa dokter berkumpul membentuk satu perhimpunan dokter bekam Indonesia. Oke. Ingin coba menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bekam ini ilmiah loh ya, bukan sekedar hanya orang zaman dulu dianggap ini nggak bener gitu, tapi ini dengan data-data dan bukti-bukti ilmiah. Maka kami bikin perhimpunan namanya Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia. Dan sekaligus berarti ada standar untuk melakukannya ya. Jadi nggak Iya, sembarangan betul. orang tiba-tiba buka, oh ini praktek bekam gitu ya. Ya nggak bisa gitu jadinya. Oke. Nih silakan Dokter Nisa. Ya kita tos dulu ya, silakan. Ya gitu. Oke. Dokter. Lanjut dokter ya. Ini tadi ada pertanyaan tadi yang belum dijawab nanti. Fakta mitos tadi apa Dokter Nisa? Nah, tadi Dok, ini banyak banget pasti pemirsa nungguin deh. Katanya darah bekam orang yang merokok akan lebih pekat karena racunnya lebih banyak yang keluar. Nah, ini fakta atau mitos? Mitos sebenarnya. Oh, mitos sebenarnya ya pemirsa. Nah, itu gimana, Dok? Jadi gini, ini mungkin sedikit saya demokan sedikit saja. Ini kan kop ya. Oke. Ini nanti kita kop dulu. Jadi konsep bekam itu ada kita nyebut namanya CPC. CPC. itu artinya cupping, puncturing cupping. Oke. Jadi langkah pertama Gimana, ini contoh saja, Iya, ini Dok. contoh. Ini harus kita desinfektan terlebih Oh, dahulu jadi- seperti jadi harus standar. dibersihkan dulu ya, Iya jadi tetap. nggak bisa Misalnya ini asal. contoh saja, ini contoh saja ya. Jadi nggak boleh pakai mangkok di rumah ya pemirsa ya. Kadang-kadang takutnya di rumah Ini pakai contoh gelas saja. gitu ya. Contoh saja sedikit saja. Maaf Jadi dokter ini Vito ya. harus ya. Ini harus dan disinfeksi, pemirsa ini dibikin. harus dilakukan dengan Iya. orang yang punya kompetensi ya, Iya dokter ya, betul, tentunya. betul. Kalau nggak punya kompetensi ya ngaco nanti Iya. ya. Setelah ini kita lakukan puncturing cupping. Ini contoh aja Iya. misalnya. Nah, ini kegedean ini berarti. Iya, iya. Saya cari yang kurang lebih Oke, kecil. yang lebih kecil ini sepertinya apa sama ya, Dok ya? Ya udah, oke, ternyata nggak ada yang lebih kecil Iya. ya. Jadi ini kira-kira saja, ini contoh saja. Ini di cup dulu, ini akan terjadi naik nih kulit nih. Oh, ini naik, Ini coba naik kan? tunjukkan dulu ke pemirsa nih. Nah, Coba lihat ini nih, naik nih. ya. Oke. Ini naik adalah terjadi akumulasi peningkatan cairan interstisial. Jadi pengumpulan cairan interstisial tadi. Iya. Karena tadi kan di kop, maka akan menarik proses filtrasi meningkat, proses ekskresi dari sisa metabolisme meningkat. Iya. Nah, setelah ini kan kemudian dilepas. Iya. Kan jadi hiperemi nih, merah. Iya. Nah, setelah merah ini, merah. Terus kemudian ditusuk. Oke. Ditusuk. Nah, ketika ditusuk, maka cairan yang terkumpul. Tentunya pakai jarum yang steril ya, Nah, Dok? ini Mana tuh, Dok? otomatis Dok? harus steril. Kita pakai ini, Iya. kita harus ganti ininya ya. Makanya pemirsa, ini tidak boleh dilakukan di sembarang tempat ya tentunya, Dok Iya, ya, karena betul. jarumnya itu harus steril, jarum Harus yang steril, baru betul, dan bisa di betul. autoclave ya, Dok Nah, ya. betul. Ini sudah saya ganti, kemudian ditusuk-tusuk begini. Iya. Oke. Ini nggak ada jarum dok, ini nggak ada jarum Oh, dok. nggak ada ya? Ada dok, jangan dok. Saya udah deg-degan dari tadi sebenarnya. Enggak dok, ternyata ada dok. Jadi saya harus keluarin Nah, saya dulu. nunggu-nunggu dari tadi produser bilang cut gitu, tapi ternyata nggak di-cut sih. Iya, jadi ini nggak ada jarumnya dok ya. Silakan, Dok. Jadi ditusuk seperti ini misalnya, Iya, iya, gitu ya. Iya. Nah, berarti kan setelah ditusuk, maka akan terjadi lubang tuh, ya kan? Maka dikop lagi. Nah, ini contoh saja ya, Iya. dikop lagi. Nah, maka apa yang terjadi? Darah akan keluar. Maka itu kenapa bekam ini mengeluarkan cairan interstisial. Nah, cairan interstisial itu adalah komponen-komponen yang ada di interstisial. Sisa metabolisme, gitu kan, terus kemudian nutrisi. Nah, Iya. kalau ngerokok kan ke paru-paru Iya. lebih banyaknya kan. Oke. Dok, Interstisial. mungkin masyarakat masih belum tahu nih, carian interstisial tuh apa Oh, iya. sih sebenarnya gitu, Dok? Iya, jadi gini, di dalam sel kita, sel itu kan ada ruang. Ruang yang di situ tempat berkumpulnya nutrisi sama sampah. Oke. Ngumpul tuh. Iya. Nah, untuk memberikan makanan ke sel, maka cairan interstisial itu adalah memberikan nutrisi. Tapi si sel ini juga menghasilkan sampah juga, masuk ke cairan atau satu daerah yang itu di antar sel. Kemudian dari cairan itu nanti keluar lagi ke dalam sirkulasi darah. Jadi cairan interstisial adalah daerah antar sel di luar sistem pembuluh darah. Oke. Jadi ada cendol nih, ada cendol nih. Nah, kuah cendol tuh cairan interstisial tuh. Nah, itu maksudnya. Iya. Ya. Nah, dokter Vito lebih paham nih dengan cendol. Oke, ini ada berikutnya lagi nih pertanyaan yang banyak ditanya oleh masyarakat juga mengenai lokasi ya. Fakta mitos ya. Ini kalau misalkan berbahaya jika kita lakukan bekam di bagian kepala. Fakta atau mitos? Mitos. Jadi berarti perpaan di kepala boleh? Boleh. Bahkan ada hadis yang bercerita tentang di daerah kepala di sini. Cuman harus dilakukan secara profesional ya. Artinya nggak sembarangan ini. Iya. Harus memperhatikan aspek keamanan. Dilihat dulu pasien-pasiennya. Gitu kan. Berarti boleh. Tapi dicukur dulu di Boleh. sini, kemudian dikop di sini.
Oh, jadi berarti di bagian yang mau dikerjakan itu memang dicukur dulu Dicukur dulu rambut-rambutnya? kalau misalnya di kepala sini ya. Tapi artinya kan tidak semua komponen kepala bisa dibekam. Iya. Mata dibekam ya nggak mungkin. Nanti takutnya keluar matanya. Ya makanya itu ada daerah-daerah yang aman untuk dibekam. Makanya harus dilakukan secara profesional. Termasuk bagian depan ini pun juga jangan sampai salah, misalnya di mulut, di hidung, ya jadi masalah. Kan? Nah, kalau di sini nggak ada masalah, gitu ya. Tapi dicukur terlebih dulu. Tapi harus dilakukan secara profesional dan diperhatikan aspek tadi, kontraindikasinya atau kondisi pasien itu sendiri. Oke. Berarti dok, bekam ini kan salah satu metode yang cukup invasif ya dok ya? Ya, betul. Nah, ini pertanyaan, mungkin masyarakat banyak bertanya-tanya. Kalau misalnya nih pasien-pasien dengan komorbid seperti mungkin salah satunya diabetes dan lain-lain, itu kira-kira boleh nggak sih dok untuk dilakukan bekam? Nah itu harus waspada tadi. Jadi kan gini, bekam itu kan mengeluarkan cairan interstisial. Berarti kan kalau seandainya proses bekam itu mengeluarkan cairan yang banyak, pada orang-orang yang hipotensi gimana? Resiko. Satu, pada orang yang diabetes juga. Misalnya di daerah yang neuropati. Neuropati itu kan kesemutan tuh. Kemudian dibekam di situ. Itu kan luka, proses penyembuhan luka kan akan lama kan. Malah bisa menyebabkan timbulnya gangren. Makanya harus waspada. Harus dilakukan secara profesional. Jadi harus diperhatikan kondisi si pasien itu. Jadi walaupun bekam ini baik, tapi harus memperhatikan aspek-aspek tadi. Jadi nggak sembarangan bekam-bekam aja. Gitu, Iya, kan. baik. Apalagi di daerah-daerah yang bahaya, misalnya bekam di sini nih. Ini kan ada arteri cukup besar, karotis kan. Kemudian di daerah cairan sendi ini hati-hati ini. Ini juga bikin bahaya. Makanya harus dilakukan secara profesional dan memperhatikan aspek-aspek keamanan pasien. Nah, supaya lebih jelas lagi mungkin bagi masyarakat penting sekali untuk mengetahui mana saja yang tidak boleh dilakukan bekam ya secara umum ya. Siapa saja yang juga kontraindikasi atau tidak sebaiknya dilakukan bekam. Ya, yang pertama orang yang kulitnya ada masalah. Misalnya di situ ada panu atau ada luka, kemudian dibekam dari situ, resiko. Jadi Nggak boleh. jadi bukan berarti panunya keambil gitu ya, nggak ya. Kirain panunya jadi sembuh gitu. Iya. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit kelainan darah, misalnya kasus ITP misalnya, atau orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah, karena kalau dibekam akan ngocor terus. Kalau darah biru boleh nggak? Bukan ya, itu bukan kelainan. Iya. Terus orang yang hipotensi juga waspada itu, harus diperhatikan jumlah cc darah yang keluar, karena bisa menyebabkan tekanan menjadi menurun. Jadi kurang darah sama darah rendah gitu ya? Iya, Ya, jadi bahasanya adalah mungkin darah rendah lah, bukan kurang darah sebenarnya. Darah rendahnya lebih dominan, kan hipotensi gitu kan, karena dia mengeluarkan cairan. Kalau seandainya ditambah lagi dengan kondisi dia tensinya rendah, dikeluarin cairan, resiko. Terus kemudian diabetes yang mengalami neuropati atau kesemutan, kebas-kebas tuh, yang mengalami neuropati juga cukup berisiko. Gitu ya. Jadi hindari daerah-daerah yang neuropati. Nah, ini sebabnya tadi kalau kenapa orang misalkan ada suka sembarangan bilang, nih mau ke terapi bekam. Padahal mungkin bukan dokter, sehingga dokter nggak tahu nih. Kalau dokter kan pasti tahu mengetahui, oh ini neuropati Bener, namanya. Jadi ini nggak boleh iya, gitu nggak ya. Jadi boleh. kalau asal dilakukan malah bahaya. Jadi Betul, Ya, betul. benar. Dok, ini juga banyak nih pertanyaan. Kan bekam ini cukup menarik ya dok ya. Ya. Gimana dengan ibu hamil dok? Karena tadi belum di-mention, boleh tidak dilakukan bekam? Boleh, Boleh. asal tidak ada aspek kontraindikasi. Oke, apa tuh dok aspek kontraindikasinya? Tadi misalnya tekanan darah yang rendah gitu kan, itu harus waspada, atau titik bekamnya ada kelainan-kelainan kulit, atau dia punya penyakit-penyakit penyerta, misalnya gangguan kekentalan darah dan sebagainya, itu harus diperhatikan aspek itu ya. Selama dia aman, tidak mengalami anemia, tidak mengalami hipotensi, dan titik bekamnya bukan di perut bagian depan gitu ya, hanya daerah punggung, insya Allah itu aman. Tinggal jumlah titiknya aja berapa ya. Bekam, mentang-mentang bekam titiknya sampai misalnya 30 ya resiko. 30 ya. Iya, misalnya. Tapi kalau cuma hanya 3, 5 tidak masalah. Jadi ada jumlah titik juga, lokasi juga penting, lalu pasien yang boleh dan tidak juga penting sekali tadi ya. Nah dokter, ini juga ada yang penting juga dipahami masyarakat adalah kalau misalkan bekam kering, bekam basah, itu sebenarnya ada apa enggak sih bedanya apa ya? Takutnya nanti ada bekam becek gitu ya. Setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Iya, bekam kering itu sebenarnya tidak mengeluarkan darah, bahasa gampangnya. Kalau bekam basah itu mengeluarkan darah. Oh berarti kalau bekam kering itu kayak dokter Cuman di Vito kop tadi doang, ya? selesai. Kop doang udah selesai. Kalau bekam basah itu sudah di kop, kemudian ditusuk, kemudian di kop lagi. Itu namanya bekam basah. Kita nyebutnya seperti itu. Dan sebenarnya yang paling berefek itu salah satunya bekam basah tadi. Karena tadi ada proses penusukan, berarti dibikin peradangan lokal. Sehingga imunnya jadi bagus. Makanya kenapa bekam itu bagus meningkatkan imun sebenarnya. Gitu kan. Terus kemudian tadi cairan interstisial yang terkumpul, kemudian disedot, dikeluarkan. Berarti kan mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna itu di dalam tubuh. Oke. Jadi seperti itu. Baik dokter. Nah ini terakhir nih dok, tipsnya nih yang paling penting. Gimana sih supaya masyarakat lebih mengetahui soal bekam ini? Manfaatnya tuh apa saja? Gimana tuh dokter? Iya. Jadi bekam itu salah satunya manfaat yang tadi belum saya sebutkan adalah dia meningkatkan respon imun.
Jadi ketika dilakukan penusukan gitu ya, NO aktif gitu kan, terus kemudian makrofag juga aktif. Jadi imunnya meningkat tuh. Apalagi di masa-masa pandemi ini bagus sekali nih karena memang bekam meningkatkan respon imun. Terus kemudian tadi bekam mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Jadi racun-racun yang ada di dalam tubuh bisa dibuang tuh dengan proses bekam karena tadi terjadi penumpukan di cairan interstisial kemudian ditusuk gitu ya. Terus kemudian satu lagi tadi yang menarik adalah bekam itu ternyata mampu mengaktifasi endorfin. Nah, endorfin itu kan dihasilkan dari pusat sama satu lagi sel keratinosit. Jadi ketika di bekam itu ada double endorfin. Dari otak keluar dan dari si kulit pun juga keluar karena di sel keratinosit ketika dilakukan perusakan dia akan mengeluarkan zat yang namanya endorfin. Jadi ternyata bekam pun bikin kita nyaman, enak dan bahkan bahagia. Jadi kalau kita stres tuh, bekam aja tuh. Nah, tadi ya. Selain jalan-jalan ya dok ya. Tentunya dengan dokter-dokter yang berkompeten dan memang mendalami ilmu bekam ini ya. Wah, terima kasih dokter. Saya masih ingin banyak nanya sebenarnya, tapi memang kita waktu yang membatasi ya. Tapi kita di sini masih ada lagi yang kita mau bahas nih. Kita bahas mengenai apa nih habis ini? Tentang makanan enak. Enak. Hampir ya termasuk aku ya suka banget ya pokoknya. Nah itu adalah udang dong. Udang. Oh, iya. Habis dibekam makan udang ya. Enak banget kalau gitu. Baiklah, kalau gitu saya mau bekam dulu. Habis ini kita bahas setelah yang satu ini.